Vacation masih bersama dengan saya Bunga Cinka dan juga Kak Bella, pemilik dari Epris nih ya. Nah, tadi kan kita udah cobain baju-baju banyak, terus juga kita udah lihat-lihat baju, udah ngobrol-ngobrol juga. Sekarang kita mau lanjut ngobrol-ngobrol, tapi di sini nggak cuma ada baju-baju. Tapi ada juga tas, ada juga aksesoris kayak jam tangan, kacamata. Kita cobain kali ya. Cobain nggak apa-apa ya Kak Bella ya? Boleh, silakan. Ada kacamata, terus ada bros juga. Gimana? Keren ya? Nah ini inspirasi desainnya tuh dari mana sih Kak? Inspirasi desainnya itu pastinya dari tren-tren masa kini ya. Kita karena fashion itu kan harus selalu ngikutin tren. Jadi karena kita juga bener-bener dengerin konsumen tuh maunya apa sih, buyer tuh sukanya kayak gimana sih gitu. Jadi kita menyesuaikan. Oke. Nah, Kak Bella, ini kan bisnis yang dibangun ini pasti ada naik dan turunnya ya Kak ya. Nah, di tengah situasi ekonomi saat ini, di mana kita inflasi cukup tinggi, lalu juga menghadapi ancaman resesi, lalu juga ada deflasi. Nah, ini seperti apa? Apakah dampaknya ini cukup besar nih Kak di bisnis fashion Kakak? Kalau dibilang besar itu mungkin ya besar ya, tapi bagaimana kita bisa coping with the situation gitu kali ya. Nah untuk bisnis kami sendiri, puji Tuhannya kami bisa coping with the situation. Jadi meskipun di masa pandemi ini juga pasti ada penurunan karena kan mau juga tutup. Nah tapi kita selalu berusaha buat memproduksi barang-barang yang kualitasnya nggak pernah turun dan juga harganya yang pasti terjangkau. Oke. Nah itu dampaknya apa sih Kak yang Kakak alamin? Dampaknya pasti ada beberapa toko yang tutup waktu pandemi itu juga karena mallnya sendiri kan juga tutup ya gitu. Tapi puji Tuhannya kami bisa naik lagi sih sekarang. Oh dari berapa outlet itu yang tutup? Berapa tuh Kak yang sempat tutup? Nah waktu pandemi itu kami tutup sekitar 30 Wah lumayan ya. Tapi masih muda loh Kak Bella, masih muda, cantik, kreatif, bisa menghasilkan cuan dari ini hobi ya Kak ya? Jadi ini tuh sebenarnya mulainya itu dari ibu mertua saya gitu. Jadi Epris ini nih udah berdiri sejak tahun 99 Bunga. Wow. Jadi dari ibu mertua saya, lalu kita second generationnya nih yang lanjutin gitu. Oke. Nah kalau penurunan omset saat pandemi itu seperti apa sih Kak Bella? Penurunan omset di masa pandemi seperti apa? Yang jelas karena kami ini kan pada dasarnya pertama kali ini offline ya. Iya. Kami benar-benar bergantung pada showroom, pada toko gitu. Nah penurunannya itu karena tokonya tutup, jadi kami nggak bisa jualan. Jadi di situasi tersebut kami harus bisa cepet nih geraknya gimana kita bisa langsung jualan ke online gitu. Nah ini seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Kak Bella. Terus sambil lihat-lihat juga selain ada tas, ada kacamata, terus ada ini apa Kak? Bros. Itu ada sepatu-sepatu juga. Pas banget nih aku lagi butuh sepatu. Kayaknya habis ini malah langsung belanja deh kayaknya Kak Bella. Oke. Nah Kak Bella kalau bicara soal omset nih Kak, seberapa besar sih omsetnya dan ada yang membedakan nggak saat pandemi? Kalau secara kasarnya omset kita itu lebih dari 100 M per tahun. Saat pandemi pastinya ada penurunan seperti yang udah aku bilang kan karena kita pada dasarnya adalah toko offline gitu. Jadi pas pandemi kita harus di-push untuk ke online, pastinya ada sedikit pergeseran gitu. Oke, wow. Jadi pandemi ini banyak industri yang kena tekanan juga nih, gitu ya. Selain industri fashion, industri-industri lainnya juga dapat tekanan dan akhirnya ada penurunan omset. Oke, Kak Bella, kalau kita ngomongin soal karyawan, ini total karyawannya berapa sih Kak? Seluruh Indonesia ini Kak, seluruh outlet. Ya, oke. Kira-kira kan kami punya lebih dari 150 toko. Ya. Kira-kira kalau satu tokonya SPG-nya 2, nah coba dikali aja tuh. Kalau SPG-nya 4, 150 toko dikali 4. Tiba-tiba ujian matematika saya. Ini tuh ada 600 berarti ya? Nah iya. Sekitar 600 karyawan. 600 karyawan di toko, lalu kami punya HO juga di bagian product development, marketing, finance, kira-kira ada sekitar 150 orang.
Oh, keren banget. Nah, Kak Bella, ini juga kan kita udah menuju endemi, di mana pandemi sebentar lagi kayak berangsur-angsur nih kayaknya udah membaik nih angka kasus positif COVID-19 ya Kak Bella ya. Ini udah mulai ada target-target gak Kak? Kedepannya mau seperti apa, ekspansi bisnisnya seperti apa, itu udah ada bayangan belum Kak? Oke. Puji Tuhan di tahun ini meskipun pandemi masih berlangsung ya Bunga, tapi kami juga udah mulai melakukan ekspansi. Jadi kami udah buka 5 toko baru. Nah, salah satunya ini, toko ini nih baru kami perluas gitu. Nah, ada konsep baru kami nih seperti ini gitu. Ada toko yang kami baru buka juga di Margonda City, ada 2, lalu ada di Medan juga kami baru buka toko. Wow, keren banget ya. Makin, tadi kan katanya dari mertua, tapi setelah dipegang Kak Bella malah makin luas ya Kak ya, bisnisnya ini ya. Gimana nih? Nah, kerja sama tim lah Bunga. Kerja sama tim. Boleh nggak sih Kak aku diajak jalan-jalan ini Boleh. yang favoritnya Kak Bella yang mana nih Kak? Baju kah, favorit aksesoris? aku tuh blus. Blus mana nih Kak? Kita lihat-lihat Nah, blus. ini yang aku pakai nih ada di sini. Tadi kan kita udah coba-coba sebagian. Nah, oh iya ini cantik banget sih. Ini yang aku pakai. Iya iya. Uh, Bahannya lembut banget. Iya, karena kami tuh bener-bener nggak mau courting masalah bahan Bunga, jadi harus yang bagus gitu, jangan yang kayak patternnya aja oke tapi bahannya jelek juga nanti nggak enak dipakainya gitu. Iya. Kita nggak mau. Ini patternnya oke banget sih. Terus emang selembut itu bahannya juga. Jadi adem banget. Cocok buat cuaca di Indonesia yang agak-agak kadang panas, kadang dingin gitu ya. Enak banget jadi nggak gerah gitu. Iya. Kalau pelanggan sendiri Kak, yang sering dicari itu apa sih Kak? Yang sering dicari ya, biasanya mungkin pelanggan tuh nyari tokonya dulu Bunga, Iya. gitu, nyari tokonya dulu. Nah pas masuk kita nih konsepnya memang one stop shopping, Iya, jadi kayak kamu bisa lihat dari atas sampai bawah tuh kami ada semuanya Iya. gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih yang paling laku, nah biasanya kalau orang pasti carinya atasan dulu ya. Iya. Atasan kan setiap hari pasti ganti-ganti Iya. gitu. Jadi karena kami juga produksi banyaknya tuh juga atasan terus-terusan gitu. Biasanya sih itu orang yang cari. Iya bener, apalagi cewek-cewek ini loh. Kalau cewek-cewek tuh tadi saya udah bilang di awal kalau punya banyak baju di lemari sampai penuh, tapi once mau pergi Nggak punya baju. nggak punya baju gitu. Jadi ya harus beli lagi Iya. gitu. Wah, ini juga, wah ini keren banget nih. Kayak di drama-drama Korea. Iya, lagi ngetren kan. Iya ini lagi ngetren Kok banget. kayak gini. Iya nih. Tuh. Terus bahannya juga kayaknya jatuh ya Kak, kayak ngebentuk badan gitu ya. Iya, ini juga kalau di Indonesia kan nggak mungkin ya kita pakai yang tebel-tebel gitu. Iya, Jadi kita bener. sesuaiin gitu bahannya yang lemes-lemes tapi kayak fashionnya masih bisa trendy gitu. Saya udah kayak artis drakor belum kalau saya coba pakai ini. Tadi di segmen pertama udah coba pakai ini dan emang langsung naksir Kak Bella. Oke. Oke, aku harus cobain yang ini nih gitu. Oke. Tuh keren banget kan? Keren banget. Terus sepatu-sepatunya juga naksir banget deh. Tas-tasnya juga lucu-lucu banget. Unik guys. Nah, ini paling laku Bunga yang Oh, iya. kecil-kecil gitu. Ini unik banget. Jadi kita Iya. tenteng-tenteng gitu Ya, ya. biasanya kan kayak cuma masukin handphone sama dompet gitu. Tapi Kak, boleh diceritain gak sih suka dukanya saat membangun bisnis seperti ini tuh kayak gimana sih Kak? Pasti kan ada jatuh bangun ya, ada suka dan dukanya, ada ketawa, ada nangisnya gitu. Coba ceritain Kak. Mungkin kalau suka dukanya lebih ke ibu mertua saya yang tahu ya. Tapi kalau selama yang saya pernah alamin itu mungkin bekerja dengan generasi yang lebih tua gitu kali ya. Jadi gimana sih caranya tuh kita tetap ngikutin tren, terus bisa juga bekerja sama mereka karena di head office kami tuh orang-orangnya juga udah senior Bunga gitu yang udah kerja dari tahun 99 juga masih tetap ada. Nah, gimana nih generasi muda, generasi milenial nih bisa Oke. kerja sama mereka gitu. Itu perlu sesuatu tenaga yang ekstra gitu. Oke, wow, nice. Kak Bella, mungkin boleh nih Kak, terakhir. Ini seru banget sebenarnya ngobrol-ngobrol sama Kak Bella, tapi karena keterbatasan waktu, kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Kak Bella ya. Oke, nah ini terakhir, pasti banyak banget generasi-generasi muda lainnya yang juga mau mencoba untuk bisnis nih, apalagi fashion ini kan pasti banyak dilirik juga oleh anak-anak muda. Mungkin bisa dikasih sedikit encouragement atau pesan-pesan atau motivasi
sih untuk mereka yang mau memulai bisnis ini Kak? Untuk kalian semua yang misalnya mau mulai bisnis atau baru kepikiran atau mungkin masih mikir-mikir nih mau ngapain ya abis ini, yang penting jangan takut untuk nyoba, jangan takut untuk salah, jangan takut untuk dikritik sama yang lebih senior. Jangan berasa kalau kita tuh semuanya udah tahu gitu. Jadi bukalah semua pikiran, bukalah semua wawasan untuk menerima saran-saran yang perlu kalian terima supaya lebih baik lagi. Wow, nice. Thank you so much Kak Bella atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Habis ini saya langsung cus belanja. Oke. Thank you Kak Thank Bella. you, Bunga.